فقال الله تعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد صدق الله العظيم. Amma ba'd. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, satu hal yang sering kita lupa adalah waktu yang berlalu begitu cepat, sehingga rasa syukur kita menjadi berkurang lantaran lalai atas nikmat waktu yang telah Allah titipkan kepada kita. Rasanya baru kemarin kita terlahir di dunia ini, memasuki usia kanak-kanak, kemudian usia remaja, bercengkrama dengan teman-teman sejawat, lalu kemudian memasuki usia dewasa dan kemudian berkeluarga atau menikah. Setelah menikah kemudian melahirkan anak-anak. Setelah punya anak, anaknya pun kemudian menikah pula. Setelah kemudian akhirnya punya cucu, dan tanpa terasa kita pun telah menjadi tua, kalaupun umur masih diberikan kesempatan oleh Allah sampai hari ini. Namun dalam proses itu betapa banyak teman-teman kita, saudara-saudara kita tidak sampai umurnya sepanjang kita. Maka pelajaran yang sangat berarti, dan bahkan dikatakan orang yang paling bongak, yang paling bodoh, kece Imam Ghazali, adalah mereka yang tahu bahwa kematian itu adalah satu kepastian, tetapi mereka tidak pernah mempersiapkan untuk mati. Padahal hampir setiap minggu, atau mungkin sebulan sekali, atau beberapa saat lamanya kita mendengarkan kalimat Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang, telah meninggal si Anu, si Fulan ke rahmatullah. Tetapi itu tidak juga memberikan pelajaran berarti buat kita untuk segera taubat kepada Allah dan mempersiapkan bekal amal kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, di dalam surah Qaf, surah ke-50 ayat ke-22, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, laqad kunta fi ghaflatin min haza, sungguh kamu, kata Allah, dalam kelalaian dari peristiwa ini. Fakashafna anka ghita'aka, maka kami singkapkan dari engkau tabirmu. Fabasaruka al-yawma hadid, maka pandanganmu hari ini sangat tajam. Ayat ini pernah dibacakan oleh Jibril kepada Rasulullah SAW di saat Nabi Muhammad berkunjung ke rumah sahabatnya yang bernama Sya'ban. Sya'ban ini adalah seorang sahabat yang tidak pernah luput dari sholat berjamaah ke masjid, terutama pada sholat jamaah subuh. Sya'ban ini adalah sahabat Nabi yang tidak populer. Bahkan mungkin di antara kita baru kali ini mendengar nama sahabat yang bernama Sya'ban. Jadi kalau ada tetangga awak, keluarga atau dunsana awak yang bernama Sya'ban, itu nama sahabat. Itu nama sahabat. Sya'ban. Nah, Sya'ban ini adalah salah satu sahabat yang disayang oleh Rasulullah SAW. Kenapa disayang Rasul? Tidak pernah absen sholat subuh berjamaah di masjid. Bahkan di dalam riwayat lain diceritakan bahwa Sya'ban tidak pernah absen sholat berjamaah 5 waktu sehari semalam di Masjid Nabawi bersama Rasulullah SAW. Ketika Sya'ban datang ke masjid, Sya'ban istimewa. Duduknya di paling pojok. Dia tidak mau mengganggu orang lain kemudian yang datang setelahnya. Maka kemudian suatu ketika, di saat Nabi menunaikan salat subuh berjamaah dengan para sahabat, Nabi punya kebiasaan melihat sebentar ke belakang dan memperhatikan wajah-wajah dari sahabatnya satu persatu. Momen ini adalah momen yang ditunggu-tunggu oleh para sahabat, karena Nabi punya kebiasaan memandang mereka satu persatu. Bagi para sahabat itu adalah momen yang sangat istimewa. Sebab apa? Wajah itulah besok yang akan bersama Rasulullah di akhirat kelak, berkumpul bersama Nabi Muhammad SAW. Jadi sahabat percaya bahwa wajah-wajah yang dipandang itu besok akan berkumpul kembali bersama Rasulullah SAW. Nah, kebetulan di subuh itu Nabi Muhammad tidak melihat Sya'ban. Mana Sya'ban? Sahabat menjawab, tidak tahu ya Rasulullah. Sampai kemudian salat subuh diundur oleh Nabi hingga hampir-hampir terbit matahari, tidak juga muncul Sya'ban. Sehingga kemudian salat berjamaah subuh ditunaikan oleh Rasulullah SAW. Selesai salat subuh, Nabi kembali bertanya kepada para sahabat, mana Sya'ban?
Sahabat menjawab, tidak tahu ya Rasulullah. Kalau begitu, tunjukkan aku di mana rumah Sya'ban. Dalam riwayat ini diceritakan Nabi kemudian bersama para sahabat berjalan kaki ke rumah Sya'ban. Hingga mereka sampai di rumah Sya'ban adalah pada waktu duha. Bayangkan bapak-bapak kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Selesai salat subuh berjamaah, setelah wirid dan segala macamnya, Nabi kemudian berjalan kaki bersama para sahabat sampai di rumah Sya'ban itu adalah pada waktu duha. Ini menandakan apa? Jauh sekali perjalanan Sya'ban menuju masjid, kurang lebih sekitar 2 jam perjalanan. Nanti Jaziko sampai ke Lubu Alai, ya, dari sini sampai ke Lubu Alai. Itulah perjalanan Sya'ban menunaikan salat subuh. Singkat cerita, begitu Nabi sampai di rumah Sya'ban, keluarlah istri Sya'ban. Istri Sya'ban begitu tahu Rasulullah SAW datang, lalu bercerita kepada Nabi Muhammad SAW, ya Rasul, Sya'ban suamiku sudah meninggal tadi dini hari menjelang waktu subuh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Artinya hanya meninggal dunia yang membuat Sya'ban untuk tidak datang salat subuh berjamaah ke masjid. Luar biasa Sya'ban. Tapi ya Rasulullah, kata istri Sya'ban, ada sesuatu hal yang aneh dan saya takut sekali ya Rasulullah. Apakah suami saya ini husnul khatimah atau su'ul khatimah? Karena di saat-saat sakratul maut, Sya'ban suamiku mengucapkan kalimah-kalimah keluhan. Aduh, kenapa tidak lebih jauh lagi? Aduh, kenapa tidak yang baru? Aduh, kenapa tidak semuanya? Itulah keluhannya ya Rasul. Nabi kemudian merenung sejenak, datanglah Jibril lalu membacakan ayat ini. Apa kata Jibril? Laqad kunta fi ghaflatin min hadza. Sungguh kamu dalam kelalaian dari peristiwa ini. Lumpuh kalian menuju peristiwa itu, kata Jibril, dari firman Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah jawabannya ayat ini. Kelalaian kita adalah lupa akan peristiwa sakratul maut. Lupa kita bahwa peristiwa itu akan mendatangi setiap kita. Lupa kita bahwa setiap yang bernyawa pasti akan mati. Likulli zatin iqatul maut. Setiap kita pasti akan merasakan mati. Fakashafna anka qita'aka. Maka kami singkapkan kepada engkau tabir ini. Maksudnya Allah bukakan, Allah singkapkan tabir, di mana kita semua tidak pernah melihat peristiwa-peristiwa kematian, peristiwa sakratul maut. Begitu besok saat-saat sakratul maut, kita akan melihat terbuka semua peristiwa-peristiwa kehidupan kita. Peristiwa sejak kita balik, sejak kita lahir ke dunia ini, bahkan sampai saat-saat sakratul maut, Allah gambarkan kepada kita. Dan ada 2 peristiwa lagi. Peristiwa saat-saat kita berada di alam barzakh dan peristiwa setelah alam barzakh di yaumil mahsyar kelak. Itu juga akan disingkapkan, diperlihatkan gambaran kepada kita. Inilah yang terjadi kepada Sya'ban. Apa yang dilihat oleh Sya'ban? Aduh, kenapa tidak lebih jauh lagi? Sya'ban setiap hari salat subuh berjamaah di Masjid Nabawi bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Allah tampakkan pahala yang begitu dahsyat salat subuh berjamaah itu kepada Sya'ban. Sya'ban mengeluh, aduh, apa aja adik tidur lebih jauh daripada ikut. Coba kalau jauh pada ikut, godang pahala. Nah, itulah kira-kira Sya'ban berharap, menyesal Sya'ban. Bayangkan, Sya'ban yang tidak pernah meninggalkan sholat subuh berjamaah saja, besok saat-saat sakratul maut menyesal dia. Kenapa tidak lebih jauh tempat tinggalnya dari Masjid Nabawi? Iku awak kadang-kadang tumanya, dokek mensoji rumah, berjarak rumah cuma mensoji, hanya dilihat jarak. Tidak juga pakai sholat berjamaah ke masjid, kan kelewatan awak, kelebihan, kebangetan. Kemudian apalagi yang dikeluhkan oleh Sya'ban? Aduh, kenapa tidak yang baru? Sya'ban mengeluh, kenapa tidak yang baru? Karena pada suatu ketika Sya'ban berjalan kaki ke Masjid Nabawi, di pertengahan jalan Sya'ban melihat ada seorang yang hampir mati karena kedinginan. Lalu kemudian Sya'ban menghampirinya dan memberikan jaketnya yang usang. Jadi Sya'ban punya kebiasaan sebelum berangkat ke masjid memakai jaket. Satu jaket yang bagus di dalam, di luarnya jaket yang usang. Nah, jaket yang usang pula nanti akhirnya orang dan kedinginan hampir mati. Nah, lalu kemudian Sya'ban mengajak orang ini sempat sholat berjamaah di Masjid Nabawi dan selamatlah nyawanya dari kedinginan. Kalau di Arab itu kalau datang musim dingin, benar-benar dingin luar biasa. Ya, bagi bapak-bapak yang pernah ke sana, entah umroh atau haji, itu kalau pas musim dingin itu dinginnya luar biasa. Bahkan sampai pecah-pecah bibir awak, kaki pecah-pecah. Dingin luar biasa. Nah, inilah yang dilihat oleh Sya'ban, pahalanya ternyata luar biasa.
Hanya memberikan jaket yang usang saja, itu pahalanya luar biasa. Dan Sya'ban menyesal, kenapa saya tidak berikan jaket yang baru? Kok yang usang saya berikan? Menyesal Sya'ban. Kemudian yang terakhir, apa penyesalan Sya'ban? Kenapa tidak semuanya? Sya'ban punya kebiasaan, sebelum berangkat ke masjid, beliau membawa bekal roti. Begitu pulang dari Masjid Nabawi, lapar datang, dibukalah perbekalan. Begitu akan memakan roti ini, datanglah pengemis meminta roti kepada Sya'ban. Dibagi dua oleh Sya'ban, setengah diberikan kepada pengemis, setengahnya lagi dimakan oleh Sya'ban. Inilah yang ditampakkan oleh Allah kepada Sya'ban. Pahala bersedekah setengah roti itu ternyata luar biasa sekali. Dan Sya'ban menyesal, Masya Allah, aduh, kenapa tidak semua roti itu aku berikan kepada pengemis itu? Bahkan aku sendiri masih bisa tahan atas kelaparan. Kenapa tidak saya berikan semua? Nah, inilah bapak-bapak kaum muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Kita semua akan menyesal. Dan bahkan seorang Sya'ban, sehebat apapun ibadah yang kita lakukan, besok saat-saat sakaratul maut, kita akan menyesal. Menyesal karena tidak maksimal beribadah, apakah lagi mereka yang menyesal semenyesal-menyesalnya karena lantaran melakukan perbuatan-perbuatan maksiat atau meninggalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fabasarukal yawma hadid. Maka pandanganmu hari ini sangat tajam. Jadi kita melihat semua peristiwa-peristiwa yang telah terjadi maupun yang akan terjadi pada saat-saat sakaratul maut itu. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, ada baiknya kita menyadarinya sekarang. Karena setiap kita ini akan menghadapi kematian. Mari kita persiapkan bekal kita. Jangan sampai besok kita menyesal lantaran maksiat yang kita lakukan. Lantaran perbuatan-perbuatan durhaka kita kepada Allah. Bukan karena tidak maksimal beribadah. Masih mending Sya'ban karena maksimal ibadahnya tidak dilakukan. Tetapi kalau awal malah berbuat maksiat. Na'udzubillahi min dzalik. Usikum wa nafsi bittaqwallah wa qad fazal muttaqun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Innahu huwal ghafurur rahim.